Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah, semoga kita mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan kitab Risalatul Mawanah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Beliau memang tidak bisa melihat, tapi kitabnya banyak dan itu banyak dikaji di kalangan pesantren, khususnya pesantren yang min ahli sunnah wal jamaah. Mari kita Bapak sekalian melanjutkan. Setelah kita dilarang untuk menyuap dan disuap, maka hari ini kita akan melanjutkan bab tentang bagaimana muasyarah kita berhubungan sesama manusia yang baik bagaimana. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitabassumi. Hendaklah kamu semua selalu tersenyum fi wujul mukminin, di hadapan dan kalau bertemu dengan sesama mukmin. Karena kita ketemu dengan sesama mukmin itu sangat bahagia. Apalagi kalau kita ketemunya di negara-negara yang kita minoritas, rasanya itu seperti saudara lama yang tidak bertemu. Hati itu sudah terpanah dan mempertemukan kita. Di situ kita bahagia banget. Ya. Wa talaqatil wajh, dan kalau ketemu wajahnya berseri-seri, sangat warming gitu ya, sangat hangat. Warming relation, hubungan itu hangat. Jadi penuh, sepenuh hati. Jadi tidak dibuat-buat. Wa idharil basari lahu, dan tampakkan kegembiraan kepada mereka. Jadi kita senang, wajah kita berseri-seri, dan kita gembira ketemu sesama Islam, sesama mukmin. Wa thayyibil kalami ma'hum, dan mesti kita saling bertutur kata dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut, bahasa yang baik. Latifah fil kalam. Jadi berkata, tutur katanya itu menyenangkan. Senyumnya cukup kelihatan, giginya sedikit, tidak usah terlalu terbahak-bahak. Kalau senang, rangkul-rangkulan, lama nggak ketemu gitu, kita harus bertutur kata yang baik. Walayyinil janibi, dan kita bersikap lembut. Wa khafdil janah, dan kita rendah hati. Jadi ini cara kita bertegur sapa kalau kita sesama orang mukmin.
Jangan ketemu sesama mukmin kita justru cemberut, ngomongnya kasar, dan menunjukkan sikap yang tidak suka. Tunjukkan sikap yang hangat kepada sesama muslim. Meskipun kadang-kala orang itu sedang tidak suka atau ada masalah dengan kita, kita harus bunuh itu semua. Tapi kita harus memperbaiki hubungan kita sesama orang mukmin. Qala Allah Ta'ala lin nabiyin, dan berfirman Allah kepada nabinya, waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang mukmin. Jangan kita angkuh, ketemu tidak menyapa, tidak boleh. Kita harus bertegur sapa dengan rendah hati. Ini di dalam surat Al-Hijr ayat 88. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, sungguh jangan kamu meremehkan terhadap kebajikan sedikit pun, walau antul kia akhaka biwajhi talqin, walaupun kamu berjumpa saudaramu dengan wajah berseri-seri. Jadi kalau ada teman kita baik, kita harus lebih baik. Kalau teman kita itu jelek, kita tetap baik. Itu adabnya seseorang mukmin yang baik. Jangan membalas. Kalau orang tidak baik kemudian kita menjadi lebih tidak baik, jangan. Jadi orang yang adil itu adalah memperlakukan yang sama. Tapi kalau orang yang bijak, orang yang hakim, orang yang penuh hikmah, maka kita disakiti, maka kita menyenyumi. Senyumin aja deh. Jadi dengan demikian orang itu bisa luntur karena senyum kita. Jadi dengan demikian dia baik, maka kita harus berseri-seri terhadap sikap dari kebaikan teman-teman kita. Wa qala alaihi salam al kalimatut thayyibatun shadaqah. Bertutur kata yang baik, kalimat-kalimat yang muncul dari mulut kita itu yang baik, yang sejuk, menyenangkan, fahuwa shadaqah, itu adalah sedekah. Jadi qaulun ma'rufun minas shadaqah. Jadi kalimatut thayyibatun wa shadaqah. Jadi kalimat yang baik, tutur kata yang baik itu adalah shadaqah. Wa minal ma'thurin, dan dalam di antara hadis-hadis yang maksur dikatakan idzal taqal muslimani fatasofahan, apabila bertemu dua orang sesama muslim kemudian fatafasofahan, kemudian bersalaman dengan hangat penuh hati, kusimat bainahuma mi'atan rahmah, maka akan ditebarkan 100 rahmat dari Allah kepada sesama muslim yang hangat di dalam melakukan musafahah, bersalaman. Jangan say hello, tidak boleh, salaman. Karena itulah mengapa orang NU ini yang masih konsisten itu orang NU, setiap ketemu salaman. Kalau orang modern sudah enggak hey, nah, kita tetap ufsus salam, kita harus musafahah, salaman. Karena di situ 100, begitu tangan satu mukmin ketemu tangan satu mukmin mukminah, disitulah 100 rahmat Allah tebarkan. Tapi tis'una li aktsarihima basyron, 90 di antaranya diberikan kepada yang paling bahagia. Kalau kita ketemu kok ogah-ogahan tapi salaman, dapat 10 rahmat. Tapi kalau kita adreng ya, waktu orang Jawa menyebut adreng,
sangat antusias, penuh dengan bahagia menyalami seseorang, bahwa apa? Tis'una, dapat 90 rahmah. Fakhdar antaj tahjura musliman, dan berhati-hatilah jangan kamu memutuskan komunikasi sesama kita lihaddi nafsika, karena bagian dari persoalan pribadimu. Ada satu komunitas orang nggak suka dengan kita, atau sebaliknya kita nggak suka kepada orang, jangan ditunjukkan di depan umum. Ketika semuanya salaman, ya kita harus salaman juga kepada orang yang lagi ada masalah itu. Di situ barangkali rahmat Allah turunkan, kemudian tidak ada lagi masalah di antara kita, karena hatinya itu tumus, ya, antara hati satu dengan hati yang lain dipersatukan dalam silaturahim. Fa ini tadatal maslahah diniyatil hijrahu, namun jika kemaslahatan agama mengharuskan untuk memutus interaksi dan komunikasi di antara mereka, fala tahjurhum fawqa thalathi ayamin, maka jangan lebih dari 3 hari Anda satru. Bahasa Jawa itu satru, ya. Satru itu nggak mau tegur sapa. Jangan lebih dari 3 hari. Semua masalah harus selesai dalam 3 hari. Karena itu saya dengan istri saya, setiap ada masalah selesai di sajadah. Saya tidak suka, saya ada lagi masalah atau istri lagi marah dengan kita, begitu assalamualaikum kanan kiri salaman, saling kecup tangan, maka apa masalahnya? Duduk bersama, diam, selesai. Jadi jangan masalah jangan diendam, jangan dipendam, apalagi lebih dari 3 hari, tidak boleh. Semua selesai dalam sajadah ketika saat kita sholat. Itu cara kita menyelesaikan di dalam berkeluarga. Sajadahmu surgamu, sajadahmu bahagiamu. As-sajadah kimya'us sa'adah. Sajadah adalah kimia kebahagiaan. Di situ kita tiap hari harus sholat jamaah bersama istri kalau sedang di rumah. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah SAW, man hajara akhahu fawqa thalathin, siapa saja yang memutus komunikasi dan interaksi selama 3 hari, adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, illa ayyatadarakahu birahmatih, kecuali ketika seseorang itu mau memperbaiki dengan rahmat Allah. Hati jangan diumbar untuk memusuhi orang lain. Hati jangan bernafsu karena persaingan kemudian menghilangkan silaturahmi. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, lakukan itu semua untuk mempererat tali silaturahmi. Jangan ada satru, jangan sampai ada tidak tegur sapa di antara kita. Wa maqalu hadza idza kana al-hajru lit-ta'dzib, dan posisi dibolehkan, artinya boleh tidak tegur sapa apabila keadaan memutus komunikasi, ya, itu apa? Lita'dzibin, untuk mendidik. Jadi kalau ada seseorang sangat keterlaluan atau murid terlalu katakan goda, ya jangan disapa dulu. Niatnya untuk ta'dzib, untuk mendidik etikanya, tanggung jawabnya, ya, sopan santunnya, itu boleh, tapi ditujukan lit-ta'dzibin, untuk mendidik. Fa amma idza kana li itharatil batilan, namun apabila keadaan memungkinkan kamu memutuskan karena batil, autari hakon, atau ia meninggalkan kebenaran. Boleh kalau orang itu batil,
niatnya tapi mendidik. Orang kalau jelek, orang nggak disenangi. Kok nggak seneng ya dengan saya? Ya karena nggak suka dengan sikapmu itu. Sok paling, bibirnya itu lancip, kalau ngomong itu menusuk. Kan ada orang mengatakan, aduh orang itu baik, lebih baik saya nggak ketemu. Orang itu baik, lebih baik nggak ngomong, nggak usah ngomong orang itu. Karena kalau ngomong itu nyelekit, nusuk. Tusuk jarum masih enak sebentar, tapi kalau nusuknya sampai menyakitkan hati, itu orang itu sudah wafat. Nah, karena itu boleh untuk tidak disapa, niatnya litta'dibin, untuk mendidik agar akhlaknya menjadi baik. Fala akhiralahu, orang seperti ini, orang yang batil, orang yang meninggalkan kebenaran, orang yang tidak di jalan Allah, tidak ada batasan 3 hari. Sampai illa biruji illa biruji'i ilal haq, sampai dia kembali ke jalan yang benar, ngakui kesalahannya, sikapnya halus lagi, baik lagi, maka kita tegur sapa lagi. Karena dia sudah sadar terhadap kelancipan mulutnya, omongannya yang sangat nyelekit itu. Begitu ya Bapak sekalian ya, ini sehari-hari ya kita ya. Jadi lebih baik senyum. Kalaupun senyum, giginya saja yang kelihatan sedikit. Jangan terbahak. Sampai ketemu kelihatan langit-langit itu tidak sopan menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dapat rahmah, lebih baik salaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kalau di NU itu orang habis assalamualaikum sholat kanan kiri, salaman kanan kiri? Tapi kalau orang modern kan tidak mau. Nah, karena kita ambil rahmatnya itu. Siapa yang mendahului dapat 90 rahmat. Kata Rasulullah, saya tidak akan masuk surga kecuali rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana, termasuk saya. Saya ini masuk surga bukan karena saya hebat, karena rahmat Allah. Lah, orang mengapa kok tidak mau salaman? Karena padahal di situ adalah ditebarkan 100 rahmat bagi seseorang yang sedang bersalaman. Semoga itu menjadi kebiasaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa alaika, dan hendaklah pastikan dirimu bi idharil farahil, untuk menampakkan kegembiraan, wal istibsyar, dan rasa senang, bikulli mayatajaddu lil muslimin, ketika setiap saat terjadi pertemuan tajaddadu lil muslimin, orang yang baru masuk Islam, yang baru ya tajaddud itu kan perbaruan, membarui, minal masa, dan kita tunjukkan kebahagiaan. Jadi kalau ada orang mu'alaf, kita harus bahagia. Kita harus membantu, kita harus menyenangkan. Seperti apa? Kanuzulil amtor, masuknya seorang muslim buat kita seperti turunnya hujan. Yang lama tidak hujan, tahu-tahu hujan. Alhamdulillah, berkah. Gitu ya. Warohil is'ar, dan datangkan apa? Seperti harga-harga yang sedang turun, lagi mahal, tahu-tahu murah. Nah, alhamdulillah. Ya, kebahagiaan itu harus diwujudkan. Wa bidurihim 'alal baghina wal kufar, seperti datangnya pertolongan menghadapi orang-orang jahat, orang-orang yang culas, seperti orang kafir. Jadi, Bapak sekalian, kalau ada orang masuk Islam, beri bantuan. Apa? Karena itu di dalam sistem pembagian asnaf zakat
Sedekah itu salah satunya adalah mu'alaf. Dan ini penting buat kita. Jangan-jangan malah yang mu'alaf itu lebih kaya dari kita, tapi wajah kita harus berseri-seri, menjadikan dia saudara kita. Kadang-kadang mereka itu bukan masalah hartanya, tetapi karena perlakuan yang dia inginkan di antara kita. Wa 'alaika bil husni wal ihtimam. Hendakkan pastikan dirimu untuk bersedih hati dan merasa resah bisa babi ma yang dilebihim, dengan sebab sesuatu yang turun menimpa dari orang Islam. Orang sedih harus kita ikut sedih. Jangan SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Minal balai wal waba wal ghala wal fitan. Kalau orang itu sedang ada musibah, ada wabah penyakit, ada situasi ekonomi kurang baik atau harga-harga tinggi dan berbagai fitnah, maka kita harus ikut bersedih. Wa tawajjaha ilallahi fi ayyaksifa dzalik anhum, dan mestikan kamu mengarahkan berdoa kepada Allah, moga-moga berkenan dzalika yaksif, untuk disingkapkan masalahnya. Ya Allah, moga-moga teman saya yang lagi ada masalah-masalahnya diangkat. Allahumma yassir lana ya Allah. Yassarakallah, ya Allah, berikan kemudahan kepada teman saya yang sedang ada masalah. Itu doanya. Ma'at taslim, hal itu kita pasrahkan kepada Allah, liqadai wa qadri, atas ketentuan dan takdirnya Allah. Jadi jangan bahagia ya, kalau ada teman lagi susah jangan bahagia. Itu ada orang wafat ketika sudah mau terpilih lagi anggota DPR. Alhamdulillah, saya mewakilinya. Waduh, jangan. Jangan, itu tidak boleh. Orang sedih kok kita bahagia, itu tidak boleh. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa saja yang tidak resah atas masalah yang menimpa sesama muslim, falaisa minhum, bukan umatku, kata Rasulullah. Bukan saudara saya, bukan golongan saya. Sesama muslim kok bahagia kalau ada orang susah? Tidak. Kita harus ikut ikut merasa sedih bila sungkawa yang dalam, apalagi ada saudaranya yang sedang wafat, keluarganya yang wafat. Wa qala salawatullah alaihi salam, matalul mu'minina fi nawattihim wa ta'atufihim mislul jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai sesama mereka dan saling mengasihi sesama mereka, mislul jasadil wahid, seperti satu badan kita. Idza staka minhu udwan tada'alahu su'irul jasad. Kalau mengeluh satu di antara organ tubuh, maka yang lainnya juga akan merasakan bil humma wasyahri, dengan ikut demam dan juga tidak ikut bisa tidur. Bagus, kalian sakit gigi. Sakit gigi nggak kelihatan, tapi kan nggak bisa tidur. Lah, semestinya orang Islam seperti itu. Kalau ada yang susah, kita ikut merasakan susah. Karena apa? Al-jasadil wahid itu adalah hubungan manusia satu, muslim satu dengan muslim yang lain. Wa alaika, hendaklah bagimu, idza stata'illaka muslimun ma'rufan, apabila seorang muslim memberikan kepadamu dengan suatu kebaikan, ya, ada orang baik kepada kita, bagaimana sikap kita? Fajazi, respon dengan baik. Ada orang menawarkan kebaikan, kita kok cemberut. Enggak, jangan. Saya orang hebat, saya sudah cukup. Jangan. Kita dengan respon
bi qabulihi minhu wa syukrihi, dan kita menerima bantuannya itu, wa syukrihi, dan kita berterima kasih, wa makafaatihi, dan bataslah pemberian itu. Itu namanya tolong menolong di antara kita. Fa illam takdir alaiha, kalau orang itu baik kepada kita namun kita tidak bisa membalasnya, au kana mimman tawakhasa mukafah, kemudian kita tidak bisa memberikan balasan yang setimpal, fa'alaika bidu'ailahu, maka hendaklah kamu mendoakan kepada orang itu. Ya Allah, moga-moga Allah membalas. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada saudara saya yang tadi gini, yang telah menolong. Manusia sekarang itu ditolong ketika saat sedang orang itu kesusahan. Tapi kalau nggak susah, lupa kepada yang menolong. Apalagi yang pernah menolong itu bukan siapa-siapa lagi, orang biasa lagi, bukan pejabat lagi, udah ditinggal. Manusia sekarang begitu, ibu bapak. Banyak orang lupa kacang lupa kulitnya. Dulu ditolong, tapi begitu tolong lupa. Dan yang nolong sekarang sudah bukan pejabat lagi, nggak mau ketemu aja, nggak mau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Kepentingan kok mengalahkan persaudaraan? Banyak nggak bu bapak yang begini? BANJAK, banyak orang seperti ini, banyak sekali. Ya, wa qad qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau uhdiya ila dhira'un au karahu laqabiltu, seandainya saya diberikan paha kambing atau kambing, ya, maka pasti saya akan membalaskan, ya. Au kara'in laqabiltu, pastilah saya menerimanya. Walau tu'itu ila dhira'in au kara'in la ajabat, seandainya kami diundang untuk ikut makan-makan, pastilah saya memenuhi undangan tersebut. Wa qala, dan Rasulullah bersabda, man istata'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, siapa saja yang berbuat kebaikan pada kalian dengan suatu pemberian, maka kalian balaslah pemberian itu dengan setimpal atau justru lebih baik. Fa illam takdiru ala dzalik, Rasulullah mengatakan kalau tidak bisa membalas dengan yang sama, fat'ulah, maka doakan orang tersebut, sahabat kita, hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu, hingga kalian mengetahui bahwa kalian sungguh orang yang pantas untuk membalasnya kebaikan pemberian tersebut. Qala liman asdi ilahi ma'rufan, siapa saja yang berkata kepada orang telah berbuat kepadanya suatu pemberian yang baik, jawablah jazakallahu khairan, terima kasih yang banyak. Jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, maka sungguh ia telah memaksimalkan dalam menyanjung kepada orang yang memberikan. Matur suwun ingkang kathah nggih, mugi-mugi Allah ingkang balas. Jazakallahu khairan, moga-moga Allah membalas kebaikan yang berlipat-lipat. Itu caranya kita menghargai, menjaga hubungan silaturahmi dengan sesama orang Islam di dalam muasyarah sehari-hari di antara kita. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberikan hati kita yang lembut, futuhul qulub, hati kita terbuka untuk menerima kebaikan dan membalas kebaikan sesama kita. Semoga betul-betul kita itu adalah ahlul khair, menjadi orang yang baik perilaku kita. Toh Bapak Ibu sekalian, kalau nanti dinazakkan, mau diberangkatkan sedang dalam alam kubur, mau dibawa kuburan, kan ditanya, apakah sahabat kita min ahlul khair? Khair. Tapi kalau orang sehari-hari jelek kan males ngomong. Nah,
Jadi inilah Bapak sekalian, ahlul khair itu diwujudkan di dalam keseharian kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah membalas amal-amal baik kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kita semua menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.